Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabatku semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam setiap orang tua wajib menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Sebab terdapat perbuatan yang bila dilakukan oleh orang tua terhadap anak justru mendatangkan dosa bagi orang tua. Untuk itulah sangat penting bagi para orang tua mengetahui hal apa saja yang termasuk dalam dosa kepada anak. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para orang tua yang sudah melakukan perkara ini. Berikut ini 3 dosa orang tua terhadap anak yang harus dijauhi. Semoga bagi yang sudah menjadi orang tua terhindar dari 3 hal ini. Amin, Allahumma amin. Yang pertama adalah pilih kasih terhadap anak. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nu'man bin Bashir bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Maka setiap orang tua yang memiliki anak lebih dari 1 dilarang untuk pilih kasih kepada anak-anaknya. Memberi lebih kepada anak kesayangan dan mengabaikan anak yang lain adalah bentuk dosa orang tua kepada anak. Karena sikap pilih kasih adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya dan pangkal dari permusuhan antar saudara. Untuk itulah bagi kita yang sudah menjadi orang tua yang memiliki anak lebih dari 1, harus menyayangi mereka secara adil. Yang kedua, bersikap kasar dan suka memaki anak. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, sebagai orang tua yang baik tidak boleh memaki anak karena perilaku nakalnya. Jika anak nakal, nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang, bukan dengan memaki anaknya atau bahkan menimpahi anaknya. Na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi memaki anak dengan sebutan yang tidak pantas dan bermakna menghinakan anak merupakan sebuah dosa bagi orang tua. Yang ketiga, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk perhatian yang tertinggi orang tua kepada anaknya adalah dengan memberikan pendidikan yang baik. Tidak memberikan pendidikan yang baik dan maksimal adalah sikap orang tua yang buruk dan termasuk dosa. Tanggung jawab pendidikan anak ini harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Para pendidik yang mendidik anak di sekolah hanyalah pendamping bagi orang tua dalam proses pendidikan anak.
Orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah, maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang berharga bagi sang anak, meski terkadang hal itu jarang disadari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik." Hadis riwayat Al-Hakim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai renungan kita bersama sebagai orang tua, ada sebuah riwayat di zaman Khulafaur Rasyidin yang bisa kita ambil hikmahnya. Dikisahkan ada seseorang yang menemui Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan sikap anak durhaka yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Kemudian sang Khalifah Umar bin Khattab memanggil anak durhaka tersebut, kemudian menegur apa yang sudah dilakukan anak tersebut kepada orang tuanya. Anak itu kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Dan Khalifah Umar pun membenarkan perkataan anak tersebut sembari menjelaskan, jika haknya adalah memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberi nama yang baik dan mengajari tentang Al-Quran. Kemudian anak tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan satupun dari apa yang Tuhan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam bekas budak beragama Majusi. Ia menamakanku jualan, tikus atau curut, dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Khalifah Umar lalu memandangi orang tua tersebut sembari berkata, "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Maka orang tua yang menyakiti hati anak ditambah dengan melantarkan anaknya tersebut mengartikan, jika orang tua baik ayah ataupun ibu sudah berdosa pada anaknya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan kepada kita betapa lemah lembutnya beliau bersikap pada anak-anaknya. Tentang sikap Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengingat Allah dengan banyak." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari sahabat Al-Hasan radhiyallahu anhu, sebagaimana diceritakan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah sholat, dan ketika beliau sujud, Al-Hasan, cucu beliau yang merupakan anak dari Ali, melompat-lompat di atas punggung dan tengkuk beliau. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dengan pelan agar tidak mengejutkannya. Beliau melakukan ini tidak hanya sekali. Ketika sholat telah usai, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat sesuatu yang engkau lakukan kepada Al-Hasan yang sebelumnya belum pernah kami lihat." Beliau Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Sesungguhnya dia adalah penyejuk hatiku di dunia. Sesungguhnya cucuku ini merupakan seorang pemimpin negarawan. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbaiki dua kubu kaum muslimin melaluinya." Hadis riwayat Ahmad atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tiga dosa orang tua kepada anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk senantiasa menunaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.